Hari dan malam pertama perkemahan itu berjalan dengan baik. Semua kegiatan yang dijadwalkan hari itu telah dilaksanakan. Saat malam hari, semua mahasiswa dan juga para dosen berkumpul, membuat lingkaran dan di tengah-tengah mereka terdapat sebuah api unggun. Setelah itu, para dosen memerintahkan kepada semua mahasiswa untuk pergi tidur ke tendanya masing-masing. Sebelum masuk ke dalam tenda, Randy melihat Dian memberikan sesuatu kepada Evan. Setelah memperhatikannya dengan jelas, itu adalah sebuah lotion anti nyamuk. Randy tersenyum lalu masuk ke dalam tendanya. Tidak lama setelah Randy masuk, Evan pun menyusul bersama dengan teman-teman yang lain. Mungkin karena lelah, malam itu semua mahasiswa tidur begitu lelap. "Bangun, bangun, ayo semua bangun!" teriak salah satu dosen mengelilingi satu persatu tenda mereka. Cepat sekali sih paginya. Kan aku masih mau tidur," keluh Reva. Mau tidak mau mereka harus bangun pagi-pagi. Setelah itu mereka harus mencari air untuk mandi. Salah satu dosen berkata kepada mereka bahwa tak jauh dari tenda terdapat sebuah sungai. Tetapi mereka harus berhati-hati saat pergi ke sungai tersebut. Semua mahasiswi ditemani oleh para dosen wanita pergi ke sungai tersebut. Tetapi tentu saja mereka tidak mandi seperti biasanya saat mereka di rumah. "Ya ampun, mana bisa sih aku mandi di tempat seperti ini?" kata Reva mengeluh. "Ya sudahlah Reva, terima dong kenyataan kita ini tidak lagi di rumah, bukan lagi di hotel, tapi kita sedang berada di hutan," kata salah satu teman Reva padanya. Dian dan teman-temannya yang lain hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika melihat Reva terus mengeluh. Setelah para mahasiswi selesai mandi dan kembali ke tenda, kini para mahasiswa yang pergi ke sungai ditemani oleh dosen laki-laki mereka. Berbeda dengan mahasiswi, para mahasiswa begitu menikmati alam yang tidak pernah mereka temukan di kota. Mereka berenang dengan sukacita. Randy yang sedang duduk di sebuah bebatuan terus tersenyum melihat kelucuan teman-temannya, termasuk Evan dan Yogi. "Kamu tidak ikut berenang, Ren?" tanya salah satu teman Randy padanya. "Tidak, kalian saja yang berenang," kata Randy sambil menggelengkan kepalanya kepada temannya itu. Setelah semua mandi, para mahasiswa kembali ke tenda. Mereka mempersiapkan diri untuk melakukan apel pagi. Setelah semua siap, mereka semua berbaris dengan rapi, mendengarkan perintah dari dosen mereka. "Semalam, kami telah berbagi tugas. Ada dosen yang mengelilingi hutan ini dan sebagian menjaga kalian. Dosen yang berkeliling telah menaruh sebuah tanda di sebuah pohon yang kami sebar di hutan ini. Silahkan kalian cari tanda itu. Satu kelompok harus menemukan 3 tanda seperti yang saya pegang ini dan menunjukkannya kepada kami," kata dosen tersebut sambil memperlihatkan sebuah bendera kepada semua mahasiswa. Setelah mendengarkan perintah dari dosen tersebut dan semua aturan-aturan yang harus dipatuhi, para mahasiswa berpencar sesuai kelompoknya untuk mencari tanda yang dimaksud oleh dosen mereka. Sebelum berpencar, Randy sempat melirik Dian yang sedang berbicara dengan Evan. Terlihat Evan membelai wajah Dian.
lalu kembali ke kelompoknya. Lagi-lagi Randy tersenyum melihat pemandangan itu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Randy? Terkadang dia mengancam Evan, tapi terkadang dia begitu bahagia melihat hubungan Evan dan juga Dian. Saat Evan berada di dekat Randy, Evan memberikan sebuah usulan. Sebenarnya jujur saja, aku tidak tega jika Dian dan teman-temannya harus mengelilingi hutan ini, karena mereka itu kan perempuan. Aku sangat khawatir jika terjadi sesuatu kepada mereka. Bagaimana jika kita ikut bersama dengan mereka? Jadi kita bisa menjaga mereka kan? Setelah berpikir sejenak, Randy mengangguk. Usulan yang bagus. Ayo kita ikuti kelompok Dian dan teman-temannya. Setelah berjalan mengelilingi hutan itu yang penuh dengan ranting-ranting kecil, bebatuan dan juga tanah yang becek, mereka belum juga menemukan bendera satupun. Aduh, aku sudah capek. Mana haus lagi. Sampai kapan kita akan terus berjalan? Kata Reva dan teman-temannya sambil duduk di sebuah pohon. Dian berusaha memberikan semangat pada teman-temannya. Ayolah teman-teman, sebentar lagi kita pasti akan menemukan bendera itu. Reva kembali berkata, sebentar lagi apanya Dian? Kita sudah berkeliling sejauh ini, tapi bendera itu belum juga kita temukan. Sebaiknya kita istirahat dulu di sini. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan. Atau kita kembali ke tenda. Dian kembali berkata, tidak boleh seperti itu dong Reva. Itu namanya kita menyerah. Reva kemudian berdiri di hadapan Dian. Kalau begitu, kamu pergi cari saja sendiri. Aku dan teman-temanku sudah capek. Kami akan kembali ke tenda. Di saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran kelompok Randy. Dian langsung memeluk Evan, begitu pula dengan Reva. Dia berlari dan memeluk Randy, sementara teman-temannya yang lain menjadi penonton. Mereka tampak sangat bahagia. Di saat mereka sedang putus asa, Randy dan juga Evan beserta teman-temannya datang. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk menyelesaikan misi. Saat sedang berjalan, tak henti-hentinya Randy secara diam-diam terus memperhatikan Dian. Saat itu, tiba-tiba saja Dian terjatuh. Randy hendak berlari menolongnya. Namun sayang, Evan lebih dulu menolong Dian. Setelah hampir seharian mengelilingi hutan itu, akhirnya mereka menemukan apa yang mereka cari, yaitu 3 bendera untuk masing-masing kelompok. Mereka bersorak begitu gembira karena misi mereka selesai. Evan terus memeluk Dian sambil terus membelai wajahnya. Tentu hal itu tidak luput dari pandangan Randy. Dengan perasaan begitu bahagia, mereka semua kembali ke tenda dan menyerahkan bendera yang ada di tangan mereka kepada dosen pembimbing. Wah, kalian memang sangat hebat. Kalian semua telah berhasil menyelesaikan misi ini. Tepuk tangan untuk kita semua, kata dosen itu. Lalu mereka semua bertepuk tangan dan saling memberikan selamat kepada kelompok yang lain. Malam itu tidak ada kegiatan selain berkumpul mengelilingi api unggun. Ada yang bercerita tentang pengalaman mereka hari itu. Ada juga yang menyumbangkan lagu untuk teman-temannya.
Dan ada juga yang hanya sekedar terus memperhatikan temannya yang lain, yaitu Randy. Pandangannya tak pernah luput dari Evan dan juga Dian. Keesokan harinya mereka mengadakan lomba bola voli yang dilaksanakan tak jauh dari tenda mereka. Dengan alat dan peralatan yang sederhana, mereka bisa melaksanakan lomba itu dengan gembira. Setelah berlomba melawan hampir semua kelompok, akhirnya terpilih kelompok Evan dan Randy menjadi juara. Lagi-lagi Dian berlari dan memeluk Evan sambil mengucapkan selamat. Selamat ya sayang, kamu memang hebat. Evan mencium kening Dian. Aku memang sangat hebat sayang. Tapi selain itu teman-teman yang lain juga sangat hebat. Berkat kerja keras kami, kelompok kami jadi pemenang. Mendengar perkataan Evan, Dian semakin kagum dengan kekasihnya itu. Saat malam hari tiba, seperti biasa, semuanya berkumpul. Malam itu adalah malam terakhir mereka di hutan. Mereka begitu sangat bahagia karena kegiatan mereka berjalan dengan lancar. Di malam terakhir itu, mereka mengadakan acara makan-makan bersama. Ternyata saat lomba voli dilaksanakan, beberapa dosen pergi ke sungai dan mencari ikan. Dan ikan yang mereka dapatkan lumayan banyak. Jadi, acara malam itu adalah bakar-bakar ikan. Para mahasiswi terlihat sibuk membersihkan ikan dari sisiknya dan memberi bumbu seadanya. Sementara para mahasiswa sedang sibuk menyiapkan api untuk membakar ikan tersebut, termasuk Evan dan Randy. Ibu-ibu dosen terlihat sedang memasak nasi dan bapak-bapak dosen terlihat sibuk menyiapkan daun pisang sebagai alas mereka makan. Suasana malam itu begitu indah, terangnya rembulan dan gemerlapnya bintang yang bersinar di langit menambah indahnya suasana malam itu. Terlebih bagi Evan dan Dian, perasaan mereka begitu sangat bahagia. Evan dan Dian tak pernah terpisah jauh. Mereka pun duduk bersama di antara teman-teman mereka untuk makan. Secara diam-diam, sesekali Evan menyuapi Dian. Meski sudah berusaha agar tidak diketahui oleh teman-temannya, tetapi semua yang Evan dan Dian lakukan itu tak pernah luput dari pandangan Randy. Setelah makan malam bersama, para mahasiswa itu bebas melakukan apapun. Tetapi tetap harus menjaga diri dan tidak boleh pergi jauh dari tenda. Randy yang baru saja keluar dari tendanya melihat Evan dan Dian duduk tak jauh darinya. Randy hendak mendekati mereka. Tiba-tiba Reva datang menarik tangannya. Randy, ikut aku. Dengan perasaan sedikit terkejut, Randy bertanya, kemana? Reva menarik tangan Randy sambil terus berjalan. Pokoknya ikut saja. Ternyata Reva mengajak Randy duduk di sebuah bebatuan yang tak jauh dari tenda mereka. Reva menggenggam tangan Randy dengan sangat kuat sambil menatapnya. Ren, aku tidak bisa terus menyembunyikan hal ini darimu. Aku sangat mencintaimu, Ren. Aku sangat mencintaimu. Perkataan Reva tentu saja semakin membuat Randy terkejut. Dia tidak bisa mengatakan apapun. Randy kemudian kembali melihat ke arah Evan dan Dian. Namun ternyata Evan dan Dian sudah tak lagi berada di tempat duduknya semula.